Ini saya dari digital marketing sudah 11 tahun punya hidup yang jauh lebih baik. Cuma lulusan SMA, gak beres kuliah, miskinnya miskin harta. Nah yang saya syukuri, saya gak miskin mental. Dan itu memang untuk nyari tujuan hidup itu juga skill set ya. Bukan sesuatu yang tiba-tiba dapat gitu. Makanya saya ada beberapa 8-12 brand itu buat benar-benar mastiin kalau emang masih bisa gede kok. Itu tempat lo melakukan Iya. R&D formulasi ya berarti. Betul. Saya juga ngiklan, sebulan tuh ngiklan miliaran Iya, gitu. iya. Bisnis itu salah satu yang paling dibutuhkan adalah speed. Belajarnya harus cepat, praktek cepat, evaluasi cepat. Digital marketing buat jualan tuh udah biasa ya. Tapi ini beberapa teman saya pakai buat lamar kerja. Video di MD kan banyak, 400 lebih dan gak akan pernah habis. Sekarang kita webinar sebulan 30 kali, kopdar bisa 10 kali gitu. Webinar 30 kali? Iya, Buset, sebulan. hampir tiap hari berarti Hampir ya? tiap hari, karena kan banyak. Gue akan mulai dengan membacakan a simple script yang gue memang desain untuk ngomong sama kalian. Berapa banyak dari lo yang maju mundur mau mulai bisnis online cuman karena alasan klasik, gaptek, nggak ada modal, malu jualan. Tamu gue hari ini bakal nampar lo semua. So watch this video sampai habis. Karena dia akan fokus ke limiting belief yang selama ini bikin lo pada nggak jalan. Dia mulai dari nol, jualan suplemen di jalanan, milih drop out dari kampus, dan ngerasain belasan kali gagal bikin produk. Tapi dari situ dia nemuin formula yang nggak cuman ngubah nasibnya, tapi juga ngebantu puluhan ribu orang yang tembus omset ratusan juta lewat internet. Langsung aja kita bongkar isi kepala Bro Fahmi, founder dari Mahir Digital. Halo Bro Niel. Thank you loh udah mau datang. Thank you udah diundang. Oke, Bro, gue langsung Ya, to the point di awal. ya. Yang namanya iklan kita semua tahu. Tapi apa yang ngedrive lo segetol itu ngebantuin orang-orang yang bahkan levelnya baby boomers yang menurut gua penolakannya tuh banyak, keraguannya tuh tinggi. Ya. Terus lu butuh kesabaran karena itu butuh bukan passion tapi passion, Betul. kesabaran. Gitu. Betul. Dan mereka itu nggak bisa diatur kebanyakan. Mereka merasa gua udah lebih tua dari lu jangan ngatur-ngatur gua. Ini soal skill. Dan apa yang membuat lu segetol itu? Oke, apa yang ngebuat yakin ya? Iya. Karena mungkin dari masalah pribadi kali, Bro. Sebelum ada sekarang bisa ngebantu teman-teman semua kan dulu masalahnya gara-gara memang kuliah nggak beres, nggak tahu masa depannya mau kemana. SMA juga pengen dapat income tambahan tapi kan harus kerja dan segala macam jadi nggak memungkinkan. Jadi karena mungkin masalahnya kuat di masalah pribadi dan alhamdulillah kebantu banget lewat jalan digital marketing. Saya ngerasain banget, mungkin berangkat dari sana. Akhirnya ini saya dari digital marketing sudah 11 tahun punya hidup yang jauh lebih baik, bisa berubah. Cuma lulusan SMA, gak beres kuliah, lewat jalur digital marketing, alhamdulillah hidupnya bisa lebih baik, bisa berubah. Dan kayaknya banyak orang yang butuh ilmu ini, banyak orang yang butuh jalan ini gitu. Cuma mereka kadang udah takut duluan, bisa enggak, dan ribuan kendala lainnya gitu. Gue setuju bahasa lo, kita semua, Fahmi, Sunil, dan orang-orang di luar sana yang berhasil melewati rasa takutnya, berhasil melewati keraguannya, itu menemukan yang namanya titik di mana dia merasa terberkati. Dan kalau kita terberkati, sejatinya kalau kita adalah ciptaannya, kita akan juga tergugah untuk membantu menyalurkan pemberkatan itu kan, kebaikan itu. Yang gue penasaran bro, apa yang bikin lo not give up? Di awal? Di awal. Satu sih, dulu. Tujuan. Karena tujuannya clear. Karena saya percaya nggak ada orang yang malas, yang ada hanya orang yang belum punya tujuan hidup aja. Ketika udah punya tujuan hidup, clear, jelas, depan mata, tahu mau kemana, dan itu memang untuk nyari tujuan hidup itu juga skill set ya.
bukan sesuatu yang tiba-tiba dapat gitu. Karena kan kita sudah hidup belasan puluhan tahun dan sudah dikubur dengan hal-hal yang kayaknya lu nggak bisa, kayaknya mimpi lu ketinggian, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Padahal kan naturalnya manusia atau fitrahnya manusia memang bersih dan berhasil gitu sebenarnya. Tapi karena sudah dikelilingi dengan hal-hal yang negatif dari mulai kecil, jadi lebih banyak mereka yang lebih milih untuk ngubur mimpinya gitu. Jadi buat punya mimpi lagi, buat punya goal lagi itu juga nggak mudah. Karena sudah penuh dengan banyak luka mungkin ya, banyak orang sudah punya pengalaman. Nah, saya karena terus menggali itu dan dari SMA memang terbiasa untuk ketemu dengan orang-orang yang networkingnya up level, jauh di atas saya, ya mau nggak mau kan kita tergantung lingkungan kan, kebawa lah akhirnya kapasitas saya buat naik dari zaman SMA. Wow. Gitu. Tapi lu nggak sempat ikut training atau apa gitu? Ikut. Wah dulu hampir weekend, setiap weekend itu teman-teman nongkrong main dan segala macam, saya pasti Sabtu seminggu sekali selama 5 tahun itu seminar belajar. Sama up level jauh di atas saya lah levelnya gitu. Bisnis, pengembangan diri, leadership, public speakingnya itu dari zaman SMA udah mulai belajar. Jadi temen lu pada yang lagi nonton yang kalau masih di SMA, ya sekarang momen lu weekend bukan untuk chill, tapi weekend untuk skill up skill. Yes. Bro, Ya. gua akan ngulik lu dulu di sini karena menurut gue banyak orang tuh selalu ngomong tujuan hidup udah jelas, tujuan gue mau punya uang, mau bikin keluarga gue aman, gue bisa ajak mereka jalan-jalan, orang tua bisa gue umrohin, bahkan gue bisa umroh sama keluarga gue misalnya gitu. Itu kan tujuan bro. Betul. Terus tapi orang itu masih give up, masih gampang menyerah. Kenapa bro? Pertama, nggak semua orang punya itu. Nggak semua orang punya tujuan sedalam itu. Dan biasanya beda antara cuma sekedar mau atau cuma sekedar pengen atau mau. Kalau pengen biasanya ketemu sama satu masalah, 2 masalah, udah tuh selesai, nggak mau lanjut. Tapi kalau benar-benar mau, benar-benar diniatin buat gimana caranya umrohin orang tua, lunasin hutang, gimana caranya bulan depan bismillah tembus 50 juta pertama, titik. Itu beda. Itu powernya beda, energinya beda. Mau punya masalah sebanyak apapun, setakut apapun, dikejar, dipelajari caranya. Berarti Gitu. kalau dari saran Bro Fahmi, itu jangan pakai kata-kata pengen. Gue pengen punya mobil. No, gue mau punya mobil. Gue mau umroh. Bukan gue pengen umroh. Kalau pengen itu cuman kayak ya. Berarti kuncinya orang yang pengen itu sebenarnya nyari cara yang nyaman buat dia. Iya. Kalau orang yang mau, seenggak nyaman apapun diterabas. Dikejar, diterabas. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal mahir digital ini kan core-nya adalah apa? Core-nya adalah training, membantu orang, mentrain orang, atau dia juga selain training dia juga membantu brands. Oke. Ini kan kita harus tahu ya. Jadi kalau training kita membantu orangnya, tapi membantu brands. Oke, guys, lu nggak punya tim digital, lu serahin ke gue punya tim, gue bisa bantu ads buat lu gitu. What is mahir digital? Tolong jelasin bentuknya. Oke. Mungkin sebelum ke sana kita start dari awal saya ngebangun kali ya. Iya. Jadi banyak orang ngebangun bisnis itu bukan karena masalah pribadi dan itu nggak salah juga karena memang mereka pengen bikin bisnis aja. Iya. Nah yang ngebuat saya sekarang, BTW saya sekarang di luar dari Mahir Digital ada lebih dari 8 sampai 12 brand yang di balik layar saya kerjain. Jadi saya juga ada produk fisik, ada produk digital, ada company lain di luar dari Mahir Digital gitu. Karena untuk wadah saya juga saya harus praktek dari sana dan memang ngejar profit besar dari sana juga gitu. Nah, MD ini ya mungkin kita singkat ya MD ya Mahir Digital. Ini memang jangka panjangnya buat legacy. Gitu. Jadi ini berangkat dari masalah pribadi. Dulu karena emang ilmunya ternyata kepake. Saya dari nol banget dulu modal iklan sekitar 50.000 bro sehari ya dari zaman SMA itu 2015 zaman kuliah 2015 belajar digital marketing jadi udah jalan sekitar 11 tahun dropship jualan puluhan produk waktu itu uangnya juga modal yang ngutang dari 50.000 diakumulasi selama 11 tahun sampai akhirnya bisa belasan juta, puluhan juta, ratusan juta sampai akumulasi sekitar 20 miliar. Nah
sesimpel waktu itu saya sharingin aja ke YouTube karena memang pengen berbagi, bermanfaat. Ternyata di YouTube itu banyak banget yang kebantu, alhamdulillah. Gitu. Mas, sampai sekarang YouTube-nya masih ada. Kalau mau cek ada 40 sampai 50 video for free ya, gratis, bisa teman-teman tonton juga di sana. Mas, makasih banyak ya, dapat ada yang bisnis properti 70 juta pertama, ada yang fashion, ada yang dropship belasan juta, ada yang bisa bayar utang orang tuanya gitu, ada yang umroh, bisa ngumrohin orang tuanya dan segala macam lah. Oh ternyata banyak di luar sana yang butuh banget nih ilmu digital marketing. Cuma kalau sekedar bikin asal lewat YouTube, ya marketnya paling cuma itu aja dan nggak bisa dibimbing kan kalau di YouTube kan, sekedar aja gitu. Iya, cuman one way information lah. One way, bener. Dan komen itu sampai sekarang 300 lebih lah, 400, 500-an tuh banyak banget, nggak bisa dibalesin satu-satu. Terus singkat cerita, kenapa nggak kita seriusin aja sekalian, kita bikin platform supaya bisa ngebantu orang lebih banyak lagi. Jadi goal saya itu masif sebenarnya. Kalau awalnya dari MD saya cuma bikin 1, 2, 3 kelas yang isinya cuma 5 orang, 7 orang, kecil lah ya, kelas private supaya mereka bisa fokus belajar. Tapi ini ilmunya sayang banget kalau nggak disebarluaskan ke sebanyak-banyaknya orang. Makanya saya tetap bikin versi gratisnya buat teman-teman yang belum punya modal, tapi ada juga versi yang premiumnya yang mereka masuk tapi ada bimbingan selama at least 1 tahunan. Jadi visinya atau goalnya sesimpel dari pengen banget ngebantu orang supaya mereka minimal banget bisa ngerasain apa yang dulu pernah saya rasain juga. Karena kan saya tahu susahnya dulu nyari uang, dan yang gak lulus kuliah kayak saya kan juga banyak, SMP, SD itu kan juga banyak. Dan mereka punya harapan yang sangat kuat banget bro, buat nih saya lewat jalan apa ya, kerja ditolak, mau bisnis nggak bisa, benar, mau jualan sekarang nggak situasinya bisa. makin kesini makin terjepit. Betul, dari dulu cuma makin sekarang bener makin parah kan gitu. Jadi ya udah, panggilan hatinya sebenarnya dari sana sih, karena saya ngerasain banget komen-komen tuh. Jadi orang komen tuh saya juga ikutan sedih dan haru karena pernah di sana, bahkan lebih parah gitu. Jadi kalau kenapa enggak, karena saya udah kebantu, kenapa enggak jalan ini juga bisa jadi jalan buat banyak orang juga. Gitu. Nah, di era lu mulai ngiklan atau di era lu mulai digital marketing, itu di tahun-tahun 2015 itu algoritma masih friendly. Betul. Makin kesini makin nggak friendly. Makin nggak friendly. Bahasa gua nggak friendly itu maksudnya shiftingnya terlalu cepat. Yes, cepat banget. Shiftingnya terlalu cepat. Benar. Gimana cara lo keep up to date? Bukan elunya, lu mungkin udah mahir di situ. Tapi gimana cara lu mentransfer ilmu ini ke murid-murid atau peserta yang ikut itu supaya selalu keep up to date? Merekanya? Iya. Merekanya, oke. Iya. Itu satu. Kedua, gimana lu membuat orang-orang ini tidak gampang give up? Karena ini pasti relate nih, yang nonton nih ya pasti relate. Udah pasang iklan, mulai dulu berapa nih? 100.000, oke. Terus budget modal gue berapa, 1 juta, ya udah gue coba 100.000 10 hari, boncos bro 10 hari. Dia konsisten tuh 10 hari, tapi nggak works lah misalnya. Terus habis itu dia merasa kayaknya ini bukan jalur buat gue kemakan iklan misalnya. Bener. Ya kan? Nah, gimana lu mengcounter itu? Oke, yang pertama dulu tadi ya. Lupa kan pertanyaannya. Yang pertama itu soal gimana lo keep up dengan perubahan algoritma. Perubahan algoritma. Yang pertama pastinya saya juga terjun ke lapangan. Makanya saya ada beberapa 8-12 brand itu buat benar-benar mastiin kalau emang masih bisa gede kok. Itu tempat lo melakukan R&D formulasi ya berarti. Betul. Gitu, dan itu industri saya yang jalan di situ banyak banget. Saya ada brand kewanitaan, ada parfum, ada umroh juga, terus ada kelas AI, ada jual beli emas, terus ada kelas saham juga, konsultan pajak, ada kelas herbal, ada edukasinya juga gitu ya. Saya sebulan bisa datangin 2.000 pasien dengan cara online doang, nggak pakai rumah sakit. Jadi saya pun juga tempur sekarang di lapangan, biar benar-benar tahu market tuh seperti apa, cara ngiklan gimana, dan saya juga bener-bener ngiklan, sebulan tuh ngiklan miliaran gitu. Makanya belief saya naik terus karena tiap bulan omset saya juga terus naik gitu, dan hasilnya nggak kecil untuk ukuran orang yang tidak punya kantor sama sekali ya, yang cuma via online, via website, nggak ada ruko, nggak ada mall besar gitu ya. Itu yang pertama. Jadi saya ngebuktiin dan tim pun juga terjun
bro. Saya sekarang ada tim hampir 50, tim advertiser itu kurang lebih hampir 10 orang ini mereka saya kasih project untuk mereka juga ngiklan. Ada yang dropship lokal, dropship internasional, ada yang mereka juga punya brand sendiri. Jadi saya kasih keleluasan mereka juga untuk terjun ke lapangan langsung. Karena harus begitu biar nggak ngomong doang, biar nggak teori kan. Jadi di orang ibaratnya kalau di dunia trading lo kasih di orang kesempatan melakukan tradingnya, melakukan iklannya. Karena itu kan kayak lo latih, nih gue kasih lo modal, lo coba. Benar, gitu. benar. Dari situ kan different orang emosinya beda-beda kan. Benar. Dan lu bisa memastikan formula lu tepat apa enggak, ya kan? Betul. Karena kalau orang cuma ngajarin kan jatuhnya ngomong doang kan. Dan ngajarin sekarang udah pakai AI, GPT, YouTube juga banyak. Jadi mastiin mereka keep update dan mereka juga harus untung dari project mereka. Gimana caranya mereka mau ngajarin kalau mereka sendiri nggak ngerti. Dan banyak juga mentor-mentor di Mahir Digital yang awalnya dari member. Gitu. Ya hampir 50% tuh mereka semua dari member. Minta naik jadi nanya apa peluang kerja dan segala macam gitu ya. Makanya peluang di Mahir Digital pun juga kita open bukan cuma sebagai peserta gitu. Belajar, tapi kalau emang punya bakatnya oke, skillnya oke, lebih ke kemauannya oke sih. Kita biasanya open untuk rekrutmen juga. Gitu. Menarik. Jawabannya, itu 2 jawaban tadi. Terus yang kedua pertanyaannya. Recap dikit. Tadi udah lu jawab. Tadi yang ketiga sebenarnya pertanyaannya adalah orang yang udah nyoba 10 hari berturut-turut, terus dia merasa biar nggak give up. Ya, gimana caranya lu bikin dia nyadar bahwa ini cuman it's just a matter of time, it's just a matter of technique gitu. Gimana caranya ya? Sebelum ke gimana caranya itu sebenarnya hal yang sangat lumrah ya. Jadi hampir semua orang yang masuk termasuk saya di awal itu pasti tantangan orang ketika mau mulai adalah masalah orang ketika pertama kali mulai adalah mereka pasti punya tantangan dan saya perlu dudukin soal mindset sama ekspektasinya karena orang kalau pertama kali masuk ke digital marketing mindset saya dulu adalah ini kalau gue ngerti ilmu digital marketing besok gue kaya. Jadi kalau saya ngerti iklan, cara ngeklik Meta Ads dan segala macam, sekarang iklan ada tombol ajaib, besok gue bisa kaya nih. Nah itu mindset yang ngaco banget. Mindset instan. Dan di semua bidang itu kan ya trading, crypto, investment, financial market itu kan anak-anak yang masih pada muda mereka FOMO-nya sama itu kan. Masuk dengan harapan besok pengen cepat kaya gitu. Cepat sama instan 2 hal yang berbeda. Cepat memang bisa tapi bukan berarti instan kan. Gitu. Jadi itu masalah pertama dan itu yang saya kuatkan ke mereka karena saya juga sampai detik ini masih punya masalah, bahkan masih makin besar masalahnya. Oh iya, karena makin lo main di putaran makin besar, resikonya makin terus gede. Orang juga banyak ikut-ikutan. Jadi makin challenging. Betul. Jadi masalah makin besar, resiko makin besar dan mindset saya berubah bro dari yang awalnya dulu takut ngadepin masalah sampai di posisi sekarang yang oke, besok pagi gue dapat masalah apa lagi nih, apalagi masalah yang harus gue beresin lagi nih. Berarti lo mindsetnya berubah bukan takut tapi sudah siap untuk belajar dari masalah baru. Iya, bukan berarti pengen cari-cari masalah ya, bukan ya. Bukan menarik siap. Masalah, bukan tapi menarik masalah. Siap menghadapi, siap mempelajari itu. Betul, karena pasti kan sebanding ya. Nah itu yang saya transfer ke mereka. Jadi ketika pertama kali belajar dan nggak ngerti, ya wajar. Orang mau jadi pilot, pasti kan tombol-tombol pilot ada berapa ratus itu pusing sekali. Namanya pertama kali belajar biasanya di awal susahnya tuh di 3 bulan pertama. Masuk SD, SMP, SMA, 3 bulan pertama ribet, pusing, stres. Ya karena lagi belajar kan. Setelah itu baru lama-lama terbiasa untuk bisa. Jadi kalau teman-teman di MD semua ya dimanapun itu mereka pusing, itu saya malah selamatin. Berarti lagi berproses, berarti lagi belajar. Gitu. Jadi wajar tinggal karena gini. Mereka hidup sudah 50 tahun paling banyak bro, 40 sampai 50 tahun lah kurang lebih gitu ya yang belajar di MD. Jadi orang-orang yang gapteknya luar biasa juga banyak. Selama 40 tahun mereka banyak juga yang belum pernah ketemu laptop, apalagi Meta Ads. Apalagi ngiklan. Mereka nggak pernah seumur-umur dapet chat ngiklan, terus ada yang nanya tuh mereka nggak pernah, apalagi sampai ada yang beli itu mereka nggak pernah. Tiba-tiba belajar dihadapkan dengan matrix lah, dashboard lah. Ya jangan kan mereka ini anak 10 tahun juga pusing. Apalagi mereka. Ya makanya itu yang saya pelan-pelan sharing ke mereka, sabar, ada prosesnya. Makanya kita nyaraninnya belajarnya tuh nggak 1-2 bulan, setahun.
minimal. Saya aja kan 11 tahun kan, Iya, betul. total akumulasi. Sampai hari ini masih lanjut. Sampai hari ini masih sampai belajar sampai terus, meninggal ya. juga Iya. masih belajar. Ada nggak case tadi yang membekas di lo, bro? Wah, case tadi banyak. BTW tadi takut lupa dua pertanyaan kayak saya belum jawab ya. Yang jawaban yang soal MD ini buat siapa? 3 tahun pertama kita buat untuk peserta aja yang mereka mau belajar ke sini per tahun. Sekarang di 2026 ini kita mulai buka untuk B2B. Ya, corporate, termasuk teman-teman yang in-house training, corporate training, sampai ke yang branding ya. Berarti corporate yang MPP masa persiapan pensiun juga bisa masuk. Nah iya, ya itu kan? Karena beberapa bank ada yang orang-orang harus mempersiapkan dengan era digital ini kan. Lumayan banyak tuh yang kemarin minta, karena emang masalah mereka kan setelah pensiun mereka ada uang tapi nggak tahu mau diapain dan nggak tahu mau ngapain. Jadi banyak juga yang masuk dari corporate. Termasuk brand itu juga lumayan banyak ya. Mereka punya brand. Indonesia itu paling banyak orang-orang yang punya produk bagus, tapi masalahnya cuma satu. Masalah terbesarnya nggak bisa jualan. Nah itu. Sedangkan saya 10 tahun nggak punya produk. Saya cuman kerjaannya jualin produk orang. 11 tahun saya belajar jualannya, digital marketingnya. Saya baru bikin produk itu di tahun lalu 2025. Jadi 10 tahun itu dapat omset miliaran. Itu saya cuma jual produk orang aja. Ya udah kerja sama ibaratnya reselling atau kolaborasi, presale, kolaborasi paling banyak gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah punya produk, kita juga akan open untuk B2B kerjasama, tapi memang dikurasi, difilter banget. Makanya saya nggak pernah open untuk umum ya dari kemarin, karena emang produk aja nggak cukup. Turunannya itu banyak sekali. Checklist itu bener-bener banyak banget. Gitu. Kembali ke pertanyaan tadi ya. Iya, case study. Case study yang paling membekas. Yang banyak sekali itu alhamdulillah mereka-mereka yang pecah telur, yang masih kerja ada, yang mahasiswa ada, yang sambil punya usaha sendiri ada, rata-rata banyak yang berhasil di dropship. Mereka dapat 3 juta pertama, 5 juta pertama, 10 juta pertama. Sekarang lagi banyak main di dropship internasional. Jadi kita jualan ke Malaysia, ke Singapura, ke luar negeri lah pokoknya. Banyak juga ibu-ibu yang tadinya mereka nggak pernah ngiklan, tiba-tiba dapet chat. Itu tuh mereka happy banget. Oh ternyata ada orang yang nggak saya kenal bisa ngechat dan bisa beli ya. Itu mereka happy-nya luar biasa gitu. Jadi yang paling banyak itu standarnya 5-10 juta pertama bro. Dari jualan online, reseller, dropship, affiliate, macam-macam. Dan dari 0 sampai achieve itu secara umum, bukan secara spesifik, secara umum kan orang tuh beda-beda ya. Betul. Ada yang learningnya lambat, ada yang learningnya agak cepet, ada yang learningnya cepet. Beda-beda nih tipe-tipe orang. Tapi dari pengalaman lu ini untuk orang yang levelnya umur udah di baby boomers, terus dia gaptek, bukan berarti dia nggak ngerti laptop sama sekali, tapi dia gaptek aja gitu. Dan dia belajar sampai dia bisa dapat dia punya first 5 juta, 10 juta itu kira-kira realistically berapa lama? Oke. Based on case tadi ya. Oke, ini nggak ada hubungannya sama umur sebenarnya ya. Jadi yang umurnya sama kepala 5 pun ada yang sehari, ada yang 2 tahun. Jadi emang bener-bener main di speed. Saya suka banget, saya dari dulu tuh suka banget sama mentor saya. Maksudnya saya suka banget kalimat mentor saya waktu itu, ada yang pernah saya ingat, dia bilang bisnis itu salah satu yang paling dibutuhkan adalah speed. Belajarnya harus cepat, praktek cepat, evaluasi cepat. Lebih baik kamu belajar 1 minggu salah, terus dibenerin di minggu kedua daripada nunggu sempurna tapi 2 bulan. Gitu. Jadi speed itu ya number one lah buat saya. Makanya saya ajarkan ke mereka, video di MD kan banyak, 400 lebih dan gak akan pernah habis. Sekarang kita webinar sebulan 30 kali, kopdar bisa 10 kali gitu. Webinar 30 kali? Buset, sebulan. Hampir tiap hari berarti hampir tiap hari. Karena kan banyak materinya dan banyak industrinya. Jadi ada yang mau belajar umroh, ada yang mau belajar properti, ada yang tiba-tiba geser ke copywriting, sales. Jadi emang mereka harus pilih lah. Terus jadinya mereka kalau nggak dikasih tahu belajar doang. Itu juga bahaya kan kalau kebanyakan belajar tapi nggak pernah praktek kan. Ya masturbasi mental kan jatuhnya. Bahaya gitu. Cuma mereka nggak paham. Makanya saya arahkan untuk belajar singkat, abis itu harus ada output. Malamnya mau bikin halaman dulu atau fanpage dulu, siapin produk dulu, nggak apa-apa, dicoba aja. Gagal, rugi, dibatasin
batas maksimal risiko Iya. budgetnya berapa. Iya. Puasin lah kesalahannya gitu kan. Bikin salahnya. Betul. Belajar dari situ. Betul, harus main cepat. Baru dari situ kan dapat evaluasi kan, kenapa Iya. iklannya jelek, kenapa boncos, kenapa mahal gitu. Baru akhirnya dapat evaluasi berdasarkan dari hasilnya itu. Karena kalau enggak, ya bingung, mereka 2 tahun gak ada hasil. Pas saya tanya, belum ngapa-ngapain. Iya. Gua punya prinsip namanya 3K, bro. Ya, Dan 3K itu pertama itu kita harus kekeh sama goal kita. oke, tegas sama goal. Kekeh sama goal. Kekeh sama goal. Iya, kekeh sama goalnya. Goal lu mau apa? Oh, gue mau 50 juta sebulan. Ya udah lo kekeh. Kejar. Ya kan? Kedua, kepo. Karena ada 1000 cara mencapai 50 juta. Setuju. Tapi lu baru cara ke 10 lu udah bilang, Setuju. gue udah coba segala cara. Baru Setuju. 10, bro. Setuju, Masih ada setuju. 990, bro. Setuju banget. Nah, yang ketiga nih yang paling penting, kebut. Jadi begitu lu belajar A, implementasi. Gagal, belajar lagi, cari. Karena kadang-kadang ada cara yang lu belajarnya kecepatan, padahal cocoknya pas lu di level 10. Setuju. Ada cara yang lu belum tahu harusnya di level 1, tapi lu udah kudu belajar cara yang level 10, kagak nyambung. Jadi Iya, gua iya. selalu pakai metode 3K itu. Sama sih ya, mirip-mirip ya, Iya. sejalan juga ya. Karena ada beberapa yang materi yang sama disampaikan di waktu yang berbeda, dampaknya memang beda. Gitu. Oke. Nah kalau yang tadi soal yang paling mengesankan itu sebenarnya bukan dari angle jualan justru bro, tapi dari angle kerja. Gitu. Teman saya kan kalau buat digital marketing buat jualan tuh udah biasa ya, tapi ini beberapa teman saya pakai buat lamar kerja. Dari Mahir Digital, belajar, dapat ilmu, nyobain berbagai macam project, gagal semua. Rezekinya dia memang di kerja ternyata. Kerja, masuk ke company travel umroh. Dari travel umroh akhirnya dia sebagai advertiser. Dari nol banget, bener-bener bahkan waktu pertama kali belajar aja ngutang sampai jual motor. Saya juga kaget. Tiba-tiba aja udah jadi gitu. Tiba-tiba aja udah ikut. Terus digaji 1 digit. Jalan sekitar 2-3 tahun, omsetnya lumayan gede, kebantu dari skill set ads-nya, bisa ngebantu akumulasi itu, bisa ngebantu ratusan miliar untuk company. Wow. Dari advertising ya gitu. Modalnya semua dari company semua, terus iklannya juga semuanya dari company. Ya dia cuman skill set ngiklan aja. Iya. Gitu. Dan ya sekarang dua digit gitu. Gaji plus bonusnya. Itu unik sih. Jadi nggak cuma bisa dipakai buat jualan ya, tapi buat kerja pun powerful sebenarnya. Oke. Gitu. Di IG lo gue sempat baca. Ya. Dream lo adalah untuk mencetak 1 juta orang. Ya. 1 juta orang ngapain? 1 juta orang belajar jago jualan online, atau 1 juta orang menjadi mandiri dan bisa mencari income lewat online. Mandiri. 1 juta orang bisa dapat income 5-10 juta dari jualan online. Dari manapun produknya terserah. Oke. Gue mau men-challenge belief-nya. Ya. Ini sekarang dengan gempuran informasi dan gempuran konten yang membuat orang tuh gampang menyerah. Apa yang membuat lo yakin ini 1 juta orang bakal stand up? Sedangkan kita itu gampang banget disetir ya. Birokrasi, politics, ekonomi, belum lagi budaya. Budaya kita kan kadang-kadang nggak enakan and all that. Gampang menyerah. Gimana lo mengkomunikasikan itu dengan diri lu yang segitu ini? Ini menarik ya. Buat saya yang paling mahal itu sebenarnya circle ya. Circle sama komunitas yang sama-sama ngebangun. Itu yang paling mahal buat saya. Dan ketika teman-teman belajar itu sebenarnya bukan beli kelas, bukan beli e-course, bukan beli training, bukan sekedar platform, tapi beli community-nya juga. Beli wadah untuk mereka bertumbuh bareng, berproses bareng. Karena nah itu yang pertama. Turunannya adalah fokus saya memang nggak cuma ngajarin soal ads. Karena kalau ads, ChatGPT sama YouTube tuh udah banyak sekali sekarang dan mudah kan belajar di sana. Tapi fokus saya di awal adalah ngebangun mentalnya dulu. Karena saya sampai di titik ini dari depan kelihatannya memang bisa ngiklan, ada skill set buat ngiklan. Tapi di balik layar isi kepala ini kan nggak ada yang tahu kan sebenarnya. Yang saya rubah itu mentalnya, mindsetnya, mental yang jadi yang nggak gampang nyerah, beliefnya, energinya gitu ya.
Itu hal-hal yang sebenarnya selama belasan tahun itu nggak sadar saya paling banyak berubah tuh di kapasitas diri, bukan kapasitas teknis. Wow. Jadi saya bagi dua tuh, kapasitas teknis sama kapasitas diri. Orang taunya cuma kapasitas teknis aja, bisa ngiklan dan segala macam. Yes. Skill, hard Hard skill, Iya. betul. Padahal mau yang paling penting kan kapasitas dirinya. Yes, Nah, betul. gelasnya segini, kita minta rezekinya segini, ya luber. Nah, banyak orang fokusnya cuman, Mas, gimana sih cara jago ngiklan, gimana cara jago trading, gimana cara milih market, gimana cara milih produk. Fokusnya ke sana doang. Itu benar, iya, karena untuk naikin kapasitas skill, tapi dirinya juga perlu dibentuk. Nah, efeknya apa kalau kita nggak naikin kapasitas diri? Satu tadi, mental nyerah. Mentalnya benar-benar mental yang nyerah dan nggak ada mental ngulik. Jadi begitu ketemu kendala, Mas, saya udah dapet 3 chat, saya udah dapet chat, nggak ada yang beli sama sekali, nggak ada yang closing sama sekali. Terus saya udah nawarin, Mas, ke banyak orang, tapi nggak ada yang beli. Saya tanya balik, emang udah nawarin ke berapa orang, Bu? 10 sih. Dia ngerasa kayak seluruh dunia. Iya, tadi kan gue bilang. Iya. Dia ngerasa kayak seluruh dunia nolak. Padahal di dunia sales kan ada Pareto ya, 10 80 10. Iya, 10 gitu. Indonesia ada berapa ratus juta penduduk yang masih banyak yang bisa kita tawarkan ke mereka. Nyerah Karena dulu konsep mental. pemikiran lo sama kayak marketplace ya sebenarnya. Marketplace itu misalnya jumlah kesannya kalau semua orang, gue pernah ngomong nih dulu zaman marketplace lagi naik daun lah ibaratnya. Gue pernah ngomong, nih kalau semua orang mulai jualan siapa yang mau beli? Benar nggak? Betul, betul. Tapi pertanyaan yang dilupakan adalah kita di negara di mana jualan itu terkesan mengemis. Iya. Ya kan? Terkesan buruk. Iya kan? Terkesan nggak asik gitu. Misalnya Iya. zaman gua dulu kerja, itu kalau bilang lo kerja sebagai apa, sales, itu kayak malu ngomongnya. Di bawah. Iya kan? Kayak di bawah. Ada masanya itu, ada Iya. masanya. Dan tapi kalau lu bilang lu programmer kayak keren gitu. Iya. Iya kan? Padahal duitnya bisa jadi banyakan Si sales. Yes, betul. Dan karena ya itu budaya itu membentuk itu kan, budaya membentuk itu. Nah, jadi hari ini gue bisa bilang kalau ada 1 juta orang bisa mandiri, masih ada 190 atau 250 juta orang yang bakal beli. Berarti potensi marketnya sebesar itu kalau lewat online. Itu baru Indonesia. Tapi kalau ngomongin internet, ya dunia. yes. Belum ke Malaysia kita, belum Iya. ke Singapura. Ya betul. Jadi target marketnya bisa 1 billion people gitu kan. Nah, di Mahir Digital tuh yang diajarin cuman Facebook atau apa lagi? Teknisnya Meta Ads, TikTok, YouTube belum, Marketplace juga ada, Instagram, sama ya konten banyak sih, ratusan. Kalau e-course sekarang ada 15. Satu e-course itu ada sekitar 20 sampai 70 video. Affiliate aja ada affiliate ads, ada affiliate TikTok gitu ya. Teman saya punya toko 16 toko, itu omsetnya 400 sampai 500 jutaan, kerjanya cuman pakai handphone aja begini, selfie, bikin konten. Itu omset sebulan segitu, lumayan gede gitu. Cuma di rumah aja, dan itu nggak pakai iklan sama sekali, nggak pakai laptop sama sekali, jadi cuman modal handphone buat live aja gitu. Jadi intinya digital marketing ini kan luas banget ya, luasnya tuh banget gitu ya. Bisa reseller, bisa dropshipper, bisa afiliator, bisa punya brand orang kita kerja sama, macam-macam lah. Nah, terserah, saya nyaranin mereka untuk fokus untuk cara jualannya. Karena ketika ngerti jualan, mau jual apapun itu insya Allah bisa. Jadi mau mereka jadi afiliator jualan properti misalnya, mau jualan baju di TikTok, mau live, mau di Shopee, itu terserah. Yang penting mulai terjun, mulai belajar, mulai dikulik. Yang tadi 3K tuh bagus banget. Itu mulai dikulik. Gitu. Nanti akan ketemu mereka rezekinya di mana. Gitu. Modalnya satu sih, ngulik itu harus benar-benar yang dalamnya dalam banget gitu. Oke, sekarang gue mau masuk ke diri lo nih. Tadi kan ngomongin usaha lo. Diri lo nih, gue pengen tahu. Apa sih core belief system lo atau core value yang ada di diri lo? Core value. Core value itu lebih ke internal apa lebih ke eksternal? Internal lo apa? Beliefnya lo apa? Terhadap saya atau terhadap orang? Terhadap diri lo, terhadap dunia,
Apa prinsip-prinsip lo? Oke, ini mungkin mepet-mepet ke tujuan hidup juga ya, Iya, tipis-tipis. Baru ketemu, jadi ultimate dream saya kalau untuk sendiri kan sebenarnya nggak perlu banyak uang juga, ya tinggal di Jakarta cukup ya. Tapi nggak tahu, mungkin panggilan hati juga kan. Hidup ini klise sekali ya, dan orang udah sering dengar. Hidup cuma sekali, jadi saya pengen satu kali hidup itu beneran bermanfaatnya. Jadi kalimat bermanfaat buat banyak orang itu yang orang anggap klise, buat saya itu maknanya dalam. Gimana caranya seorang saya ini lahir di dunia, kita udah ngelewatin perang dengan jutaan bibit-bibit dulu. Gimana caranya satu orang saya ini bisa ngasih beneran dampak baik gitu, dari sisi duniawinya, dan yang paling saya kejar sebenarnya buat jariah untuk akhirat gitu. Jadi ketika meninggal nanti, orang tahu saya berguna lah di dunia, dan ada banyak pahala yang ngalir dari hal-hal kebaikan yang saya lakuin buat banyak orang gitu. Jadi makna ngebantu orang itu buat saya melekat di saya, karena saya udah ada di fase yang pernah dapat income, walaupun sekarang juga ya secara income belum gede-gede banget, tapi alhamdulillah ya ada lah gitu ya. Dapat uang, kemudian beli beberapa hal yang saya impikan, kendaraan dan segala macam. Happy nggak? Happy banget gitu ya. Tapi happy-nya cuma 1, 2, 3 hari bro. Tapi ketika ada orang yang datang ratusan ke saya, satu orang aja deh, Mas makasih banyak Mas, kemarin saya bisa bayar utang buat orang tua, saya bisa beliin susu buat anak jadi bisa minum susu yang punya berkualitas gitu. Income saya naik jadi 3 juta, saya nganggur, sekarang saya punya income 10 juta. Wow. Wah, itu merinding sih. Dapat berita-berita kayak gitu beda sih. Wah, rasanya nggak bisa digambarin. Nggak bisa, iya. Kalau di level energi tuh, itu high energi yang di atas 700 plus tuh yang paling tinggi itu gitu. Dan itu nagihnya nagih banget. Jadi berangkat dari situ, ya udah, orang-orang kaya di luar sana yang saya lihat, mereka tuh rata-rata ketika mereka udah selesai dengan dirinya, mereka ngebantu orang gitu. Ada yang bikin rumah makan ratusan for free semuanya, ada yang bikin lapangan pekerjaan gitu. Dan goal saya pengen bikin 1000 masjid sebelum meninggal. Mudah-mudahan Allah bisa mudahkan. Amin. Yang kedua, pengen bisa punya rumah makan gratis untuk orang-orang yang butuh gitu. Nah, MD ini saya pengen ngerubah itu. Jadi banyak mentor yang bilang kalau mau ngerubah itu, rubahlah edukasinya. Makanya saya bikin MD salah satunya untuk ngerubah pola pikir orang. Karena kalau kita cuma ngasih ikannya doang, ikannya habis beres. Tapi saya pengen ngasih cara mancingnya, supaya mereka bisa mancing, cari duit sendiri gitu. Dari jualan online, dari apapun itulah sebutannya. Gitu. Mental block apa yang terberat yang pernah lo hadepin dan akhirnya berhasil lo hancurin? Nah ini bagus banget pertanyaannya. Mental block kalau saya nggak bisa ngelakuin itu. Saya ngejar sebuah angka, saya ngejar sebuah achievement. Misalnya saya ngejar, nih saya ngomong asal aja angkanya bukan harus segini. Misalnya ngejar angka dari 0 ke 10 juta. Itu kan pas SMA berat sekali. Nah pas di level yang atas, dari ngejar 100 juta ke SAM, itu juga berat sekali. Jadi ada beberapa fase di mana kayaknya nggak mungkin deh. Nah itu kan ternyata setelah dipelajarin kalimat itu bahaya gitu. Karena sama aja kayak kita tanda kutip mengecilkan Tuhan gitu. Nggak mungkin. Ada yang bilang kamu nggak perlu menghina Allah untuk menghina. Tapi cukup dengan kamu bingung, ragu besok makan apa, itu sudah sama dengan menghina. Iya, karena lu nggak yakin. Padahal kita sudah sampai di provide gitu. Bahkan belum lahir aja susunya disiapin. Betul. Jadi begitu ngerti sama makna dari itu, ya ini jadi unlimited. Berarti sekarang yang penting memang pakai waktu aja yang masuk akal. Gue suka nih. Gimana lo memprogram diri lo menjadi unlimited? Gue yakin lo di fase dimana lo dikelilingin banyak limited people. Gimana lo memaksa diri lo untuk menjadi unlimited? Nih pertanyaannya belum pernah ditanya nih. Dalam banget nih. Minta terus jalan sama Allah gitu. Karena kalau pakai sama ini jawabannya, nggak pakai otak sendiri.
Nggak pakai otak. Nggak pakai otak sendiri. Oh, nggak pakai otak sendiri. Pakai otak yang punya, pakai otak Tuhan, pakai otak Allah. Minta jalan, tunjukin jalannya, dan kayak sekarang ketemu itu juga jalannya. Terus saya ketemu total lebih dari 15 partner, nggak ada yang saya approach, datang semua. Tong. Sekarang saya ketemu 2 orang, saya nyari si CEO dari kemarin susah, 2 orang, si CEO sama CMO yang tadi Pak Syarel datang dengan sendirinya gitu. Padahal 400 orang apply ya, itu saya bukan satu-satu, nggak ada yang cocok, tiba-tiba lah orang terdekat malah datang gitu. Jadi dan itu saya yakin karena ya Allah yang gerakin, saya minta terus. Datang dengan sendirinya gitu. Fahmi, banyak orang begitu dia kena ujian, bahkan berdoa aja dia nggak punya kapasitas. Kekuatan berdoa aja susah. Keinginan berdoa aja susah. Pernah nggak ngalamin itu? Oh iya, pasti. Itu yang paling saya syukuri, bro. Kayaknya dulu saya pernah di fase yang gaji cuma 2-3 juta. Saya punya hutang, saya jual mobil, saya jual semua aset dan segala macam karena buat bayar bulanan. Jadi miskinnya miskin harta. Nah yang saya syukuri, saya nggak miskin mental. Jadi saya di posisi yang paling bawah, punya tanggungan yang sangat besar buat keluarga, hutang, gaji cuma 2-3 juta. Saya masih di posisi yang waktu itu beliefnya masih yakin kalau suatu saat saya akan dapat 100 juta per bulan. Dan itu buat saya momen yang mahal. Karena jangankan orang segitu ya, orang-orang yang income-nya nggak ada beban aja, gajinya mungkin puluhan juta, nggak ada beban sama sekali, nggak ada hutang, mereka takut loh bisa jadi mikir untuk dapat 200. Iya. Itu kan nggak dapat, mikir aja. Iya, ceilingnya udah mentok. Ceiling betul, ceilingnya udah bentok. Nah itu yang saya syukur sih, dulu Allah ngasih saya ilmu apapun ya, sebutannya ilmu, berupa saya masih dikasih keleluasaan untuk berpikir ajaib. Dan itu kayaknya yang saya bangun dari SMA, ketemu dengan banyak orang yang levelnya jauh di atas saya, level spiritualnya, level bisnisnya, ya level pemikirannya, leadershipnya. Circle tuh wow, sangat berpengaruh. Ngomong soal circle, gue suka. Banyak orang sering nih dibombardir sama konten. Ya. Lu adalah 5 buku yang lu baca, 5 orang yang lu sering nongkrong, itu membentuk lu. Bener nggak? Kalau lu nongkrongnya sama 5 orang gosip, lu jadi orang ke-6 yang tukang gosip. Iya, Iya betul. kan? Nah, tapi banyak orang suka nanya, Fam, gimana saya bisa mendapatkan circle yang bagus? Karena banyak orang kena mental block lagi. Saya belum tentu pantas masuk di circle itu. Kok bisa seorang Fahmi bisa menemukan dan pede? Doa. Yang kedua, doanya beneran doa, minta dikasih kok. Ada aja jalannya. Yang kedua, nyari di YouTube, belajar. Berarti usaha ya? Iya pastilah, kan intinya kan di hidup ini cuma doa sama ikhtiar kan. Doa, ikhtiar, ikhlas kan. Doa, ikhtiarnya beneran nyari di YouTube, nyari di podcast, nyari di manapun. Kayak podcast gini kan ada ratusan gratis, kita bisa belajar dari manapun. Betul. Kan. Dan dari situ, nah itu tadi, orang tuh harus ngerti konteks. Kadang belajar aja juga nggak cukup. Harus beneran, kalau mau jago berenang itu nggak bisa belajar berenang cuma teori. Belajarnya penting, tapi kan perlu terjun nyebur ke dalam lapangan, ke dalam kolamnya juga. Betul. Nah banyak orang yang mentoknya di belajar, akhirnya tadi tuh bahasa masturbasi mental. Yang kedua, cara naikin kapasitas dan cara naikin biar ketemu dengan orang-orang yang tepat, skill setnya dinaikin. Skill set apapun, mau di advertising, mau skill set mau di trading, ya apapun, pokoknya cari skill set yang memang bisa kita kuasain. Ya kalau kenapa saya pilih digital marketing, karena entry levelnya mudah. Yang kedua, skill yang ilmu. Kalau kita ngerti jualan sama dengan kayak dengan ilmu anti miskin. Gitu. Jadi entry levelnya mudah, dan untuk dapat 100 juta pertama ya, kita ngomongin dari nol ya, paling possible jualan. Walaupun naik turun, perlu belajar. Ya ini kan kita ngomongin posibilitanya. Di lapangan perlu belajar dan segala. Dibandingkan kalau investment bisa nggak? Bisa. Tapi kan berdarah-darah, modalnya juga harus besar. Kerja bisa nggak? Bisa. Tapi harus S1 dulu. Habis itu harus naik UMR. Itu rata-rata mungkin butuh waktu yang cukup lama, lebih dari 10 tahun. Dan by data 80% lebih orang di dunia bahkan sampai meninggal nggak pernah punya income 50 juta per bulan. Gitu. Makanya kita harus ngelakuin 20% jadi orang yang berbeda kan. Gak bisa cuma jadi orang biasa-biasa aja kalau mau hidupnya berubah juga.
Jadi barusan yang lo ngomong, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, Fahmi ini ngomongnya agak sopan. Jadi dia maksudnya kalau lo mau punya circle hebat, lo bakal dapet. Tapi kalau lo pengen punya circle, lo nggak bakal dapet. Karena pengen. Ya, betul bro. Iya kan? Iya. Kalau lu pengen Tuhan memberikan lu rezeki, lu gak bakal dapet. Tapi kalau lu mau, berarti doa lu bener. Ya. Gitu ya. Iya, doa itu dulu saya ya ini emang agak klise juga sih kan. Doa kan sebenarnya senjata yang paling tajam langsung masuk ke yang di atas kan. Dan doa itu sebenarnya nggak ada ruginya loh. Pertama kalau kita doa kita bisa dikabulin, kalau nggak dikabulin kita dikabulin di waktu yang nanti, yang kapan tahu, yang Dia tepat. tahu waktu yang tepat buat kita. Waktu yang tepat atau nggak dikabulin sama sekali. Tapi ketika nggak dikabulin ternyata ada cerita orang yang sudah meninggal dia kaget. Ternyata ada pahala dia sangat besar sekali pas dia meninggal gitu. Kenapa? Kok saya dapat berapa gunung gitu ya, pahalanya besar banget. Kenapa? Ternyata itu adalah hasil dari doa-doa dia yang tidak dikabulkan, berubah jadi pahala. Ya, jadi even tidak dikabulkan tetap ada pengabulannya. Manfaatnya tetap jadi pahala gitu. Jadi nggak ada ruginya doa, dan Allah senang kan sama orang yang, Tuhan kita senang banget sama orang yang berdoa kan, meminta kan. Kalau orang punya brand, ada company, dia punya produk, atau ada startup company, dia punya produk, dia lagi struggle, dia coba, dia punya tim digital marketing tapi nggak works, dia bisa kontak lu, dia bisa kerja sama lu, atau oh sorry, gue nggak open for that, gue selektif banget, gue I don't know, jelasin. Bisa tapi dikurasi. Kalau ditanya bisa nggak apa-apa, open aja. Nah nanti pasti ada kurasinya. Karena ini kan moral juga ya. Saya nggak mau bilang ini produknya oke, bagus, terus kita dealing kerjasama, tapi saya nggak bisa perform ngebantu. Jadi saya akan objektif bilang kalau ini nggak bisa, susah untuk di scale atau dibangun, ya kita nggak akan ambil. Terus company lu juga terima outsourcing nggak? Misalnya kayak ada brand, dia outsource digital marketingnya ke tim lu. Outsource itu berarti lebih ke timnya? Skillnya, iya. Timnya. In-house ya? Iya. Bisa, in-house. Nah itu program-program B2B yang sekarang mau kita open di 2026. Karena saya baru dapat satu C-level kan. Nah beliau yang akan ngurusin semuanya. Jadi saya tetap di Mahir Digital sebagai ya founder ya untuk ngebantu teman-teman semua. Tapi ada lini bisnis baru yang dibaliknya akan dibantu sama C-level tadi. Partner saya yang lain. Dan lini bisnis baru ini akan menurunkan services seperti apa? Bisa lu share nggak? Ya B2B itu bisa in-house training, bisa handling produk, bisa kerjasama. Terus karena kita memang nggak iklanin sama sekali ya si B2B ini, kebanyakan dari orang-orang yang di Mahir Digital baru mereka ada, Mas bisa ini nggak, bisa ini nggak, bisa ini nggak gitu. Jadi kita banyaknya custom. Jadi kadang kita open, saya ada satu partner untuk yang handling soal kerjasama. Nah saya biasa lempar ke sana dulu tuh semua, Nanti dikurasi dulu, dianalisa kebutuhannya dulu. apa aja. Karena kadang kalaupun kita belum bisa, kita bisa referensi nih misalnya ke temen, ke siapa gitu, ke yang kita kenal. Bro, ini gue lagi mau masuk lagi ke case study buat teman-teman yang lagi nonton. Lu yang pernah ikut kelas lu yang paling muda tuh umur berapa, dan yang paling tua umur berapa? SMP kelas 3 deh kalau nggak salah. Itu yang paling muda, yang paling berusia, yang paling berumur itu senior 85. 85 ikut kelas lo? 85 apa 75? Ya 85, ya, pokoknya sekitar 85 segitu lah ya. 70 80. Ibu-ibu, nenek-nenek bukan ibu-ibu ya. Nenek-nenek biasa banget kerja dan gak kelihatan kayak kepala 8. Nenek-nenek kebiasa kerja di perusahaan besar dan ketika pensiun emang gak bisa diem. Kan banyak ya tipikal model bapak aktif. Akhirnya waktu itu beliau praktek jualan produk herbal pakai Google Ads. Rugi sih. Tapi closing, dia keluar uang 2 sampai 2,5 juta, dapat omset 1 juta sekian, rugi. Tapi saya ngelihatnya, wow, ini bukan soal ruginya. Proses dia mau ngiklan, belajar ini mahal banget. Gak semua orang mau lo ngelakuin itu. Kalau cuman lihat resultnya kesannya langsung. Tapi aksi yang dilakukan, tindakan yang dilakukan justru itu mahal banget. Itu mahal banget. Dan itu kan kalau udah ada hasilnya, rugi bisa dipelajari. Iya, rugi bisa diganti jadi untung. Betul. Tapi yang mahal tuh mau ngelakuin dan bisa loh ternyata kepala 8 belajar iklan gitu ya. Pertanyaan gue, ini pertanyaan yang mungkin
banyak orang mungkin udah pernah tanya sama lu atau belum, gue nggak tahu. Tapi mungkin lu bisa kasih tahu sama audiens gimana caranya menjadi pribadi yang beruntung. Beruntung. Yang pinter banyak, yang pekerja keras banyak, tapi yang beruntung sedikit. Gimana menjadi pribadi yang beruntung? Kenapa seorang Fahmi di mata saya adalah pribadi yang beruntung? Makanya saya nanya pertanyaan itu. Oke. Pertanyaannya tajam-tajam ini. Kalau versi saya ya pertama dua tadi sih, kapasitas diri sama kapasitas teknis sama kapasitas diri. Banyak Which orang is cuma mindset ya. Salah satunya ya, mindset. mental. Baru banget saya kemarin webinar tuh semalam di 4 jam tuh ngebahas dua ini doang nih. Hampir 4 jam tuh. Banyak orang yang fokusnya cuma di kapasitas diri tanpa sadar mereka ada di banyak orang yang tanpa sadar mereka cuma ada di kapasitas teknis aja. Mereka sibuk ngerjain apanya, mereka sibuk ngerjain skill setnya. Nggak salah. Jadi ini ibaratnya kayak perkalian gitu. Kalau teknisnya 1 dikali di kapasitas dirinya 1 hasilnya 1. Ya, jadi kalau pengen sama-sama bagus kan ini 100 kali 100 kan. Jadi hasilnya kan 10.000. Nah, tapi orang tuh fokusnya cuma di teknis aja. Nah, padahal yang paling penting itu di kapasitas dirinya. Dan naikin kapasitas ini sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan, nggak keukur gitu. Bener. Kalau ngomongin kapasitas diri tuh nggak bisa keukur. Iya, yang karena transformasi bisa terjadi dalam semalam. Betul, itu sama sekali. Makanya susah memang nyampein materi ini susah gitu ya, cuma bisa dirasakan. Kalau materi kan kalau teknis kan udah ngerti, belum ngerti. Bagian sini ya kliknya ya itu clear tuh, cepat. Yeah. Tapi kok ilmunya sama, rezekinya beda jauh. Iya. Itu kan itu big question kan. Itu Big pertanyaannya besar banget. Kenapa kok skill setnya sama tapi income-nya, kehidupannya, berlimpahnya, berkahnya beda sekali, jauh sekali. Ternyata ada di kapasitas diri. Nah, salah satu yang sedang saya pelajari adalah ini ada di bukunya Ustadz Nasrullah soal magnet rezeki. Jadi manusia itu ada yang di level high energy, ada yang di level low energy. Ya, Bro juga pasti udah belajar ya. Low energy ini kan takut, khawatir, hal-hal buruk lah, semua ada kurang bersyukur gitu ya, meragukan diri itu semua. Betul, meragukan diri itu mengerikan loh, meragukan diri itu mengerikan loh. Tapi itu terjadi bro di orang yang misalnya quarter life crisis, mid life crisis itu kan dia di fase yang kadang-kadang bisa kayak ngerem. Wajar sih sebenarnya kan, wajar. Tapi harus segera di switch bener. Jadi semua ini bukan berarti nggak boleh ya, nangis, sedih, ada yang berduka, itu semuanya wajar, tapi harus segera switch gitu. Nah, level tertinggi itu kan level bersyukur ya. Jadi ya di agama apapun kan juga diajarkan ketika kita bersyukur ada di high energy level yang paling tinggi, itu entah gimana caranya vibrasinya tuh nyambung ke yang lain, energinya dapat dan rezekinya tanpa sadar jadi limpah luas gitu. Dimudahkan aja. Karena vibes-nya tuh energinya memang ada di state yang bersyukur. Terus kemarin saya baru ikut satu kelas. Beliau bilang bagus banget. Kenapa dia ada di energi yang selalu high dan rezeki itu kayak dia cuma 100 bro skill setnya, tapi dia fokusnya tuh naikinnya bukan di bagian skill setnya, tapi di bagian tadi mental, mindset, kapasitas dirinya. Dia fokus naikin jadi 1 juta. Jadi kesannya kayak kerjanya biasa aja, tetap ikhtiar normal, tapi dia naikin di bagian power energi kanannya, itu rezekinya nggak habis-habis. Datang project nggak habis-habis, tiba-tiba ada orderan dan segala macam gitu. Kelihatannya kayak ajaib, tapi saya juga ngerasain pas saya mikir-mikir di 5 tahun terakhir gitu. Nah, yang difokusin tuh bagian-bagian yang sebelah kanannya aja. Jadi maksudnya dua-duanya tuh penting, sangat-sangat penting gitu. Nah, terus dia bilang gini, orang itu banyak yang bersyukur ketika dapat uang besar. Wih, dapat 1 M nih, itu kan rasanya naik kan, bersyukur langsung kayak alhamdulillah ya Allah makasih banyak, itu kayak benar-benar yang enjoy-nya tuh tinggi sekali gitu, bersyukurnya tinggi sekali gitu. Padahal yang tepat adalah ketika kita dapat uang 1 M, itu rasa syukurnya harus sama ketika kita bisa minum, bisa makan, bisa nafas, bisa pulang ke rumah dengan selamat. Itu dalam banget buat saya kemarin. Itu saya langsung dapat aha moment tuh dari situ. Keren.
Makanya saya nggak sadar tiap tidur kan ada aja kalimat syukur yang selalu saya ucapkan. Ya udah makasih banyak ya Allah hari ini ada, walaupun banyak gagalnya tapi makasih banyak hari ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Baru doa terus tidur gitu ya. Ternyata itu menjaga saya untuk terus ada di level yang high energi yang makanya Allah kasih teng 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 teng. Nah, itu yang nggak kelihatan bro di saya. Orang tuh taunya Mas Fahmi jago ads, jago ini, jago meta itu, tapi sebenarnya enggak. Biasa aja. Iya. Wow. Itu yang saya latih. Keren, keren, keren. Jadi barusan yang lu demonstrasikan ke gua secara nggak langsung adalah lu lagi bilang ke gua dan ke teman-teman yang lagi nonton, if you focus on thanking, kalau kita fokus bersyukur, banyak hal yang akan datang yang untuk kita syukuri. Tapi kalau kita fokus on masalah, banyak hal yang bisa dipermasalahkan. Nah, betul. Ya kan? Dan itu alam semesta itu bisa berfungsi sebagai amplifier. Tergantung fokus kita mau kemana. Setuju. Nyokap gue pernah ngajarin gue bro pas gue umur 12. Dia bekalin gue satu kalimat. Waktu itu ada temen gue yang kondisi keuangannya jauh lebih kaya dari gue. Maksudnya jadi kita dari keluarga yang biasa-biasa aja, dia lebih kaya gitu. Datang ke rumah. Jualannya pede, biasa kan anak papi ai gitu. Papi ai. Dia pulang. Dia ngelihat gue dan teman gue dong. Dia ngelihat dari postur gitu. Dia panggil gue. Dia bilang dia berdiri bisa setegap itu karena dia pegang cash dia punya dompet ada banyak cash. Begitu lo ambil itu semua dari dia bakal nunduk. Kalau lo bisa berdiri setegap itu tanpa dompet, Ya. baru lo laki, baru lo bener. Jadi dulu bahasanya itu kiasan-kiasan gitu. Ya. Istilahnya lo kalau confident, lo kalau yakin Tuhan sama lo, kalau bahasa nyokap gue gini, lo jalan kemana aja Tuhan tuh ada di lo, ada di samping lo, ada di belakang lo, ada di dekat lo gitu. Apapun kondisi lo, kalau lo yakin dia ada di sebelah lo nggak perlu pusingin yang lain. Setuju. Itu apa modal terkuat yang gue pegang sampai hari ini. Setuju banget. Fahmi, kasih satu statement buat teman-teman di Big Thinkers yang lagi nonton, buat yang masih di fase mau mulai tapi bingung, masih di fase mau ikutan mahir digital tapi ragu. Dia pengen banget punya penghasilan, gak usah banyak-banyak. Dia pengen sebenarnya punya penghasilan 100.000 per hari. Kasih tips. Oke. Yang pertama, mau teman-teman dimanapun tempatnya, saran saya dari sekarang mulai belajar jualan. Fokusnya ke belajar jualan ya, karena ketika teman-teman ngerti jualan, bisa jual produk apapun. Nah, jualan paling gampang memang sekarang pakai digital marketing, dan di company kan juga sekarang semua pakai digital marketing. Jadi mulai belajar digital marketing, mau di Mahir Digital, mau di YouTube, mau di kelas luar, itu bebas. Yang penting saya happy ketika ada teman-teman yang hidupnya bisa berubah lewat jalan digital marketing. Itu yang pertama. Terus karena dengan ngerti ilmu digital itu ya otomatis kayak jalannya kebuka aja bro. Bener-bener bisa jualan A, jualan B, bisa diajak kerja sama-sama banyak orang. Saya sampai sekarang sebulan itu yang DM ribuan, yang ngajak kerja sama itu pasti at least puluhan lah untuk jual produk gua dong. Ada pengusaha, Mas ini saya udah siap modal 10M, Mas Fahmi yang ngatur, terserah lah bagi hasilnya, terserah Mas Fahmi mau berapa lah, udah saya saking percaya gitu. Padahal saya ketemu juga belum, cuma modal emang saya belajar di YouTube aja gitu, saya ngasih tahu itu. Karena ketika ngerti jualan itu skill yang sampai kapanpun nggak ada matinya. COVID yang paling pertama kali di-cut adalah semuanya kecuali sales. Karena jantungnya bisnis itu kan marketing. Jantungnya marketing itu sekarang digital marketing gitu. Jadi O2O kan sekarang online jalan, offline juga jalan. Terus yang kedua, ragu itu bukan ragu. Masalah, kendala, teknis, bingung, stres itu normal. Maksudnya dimanapun teman-teman belajar apa ya, skill set jadi IT, belajar skill set B, C, jadi dokter, jadi pemain bola, langkah pertama mereka pasti stres ya, susah ya, pusing ya. Jadi ketika stres itu normal dan itu wajar, ya dilewatin aja. Namanya pertama kali pasti nggak ada yang mudah, pasti rata-rata susah. Ya
kalimat klisenya ya tinggal dibiasain aja gitu. Sama yang terakhir mungkin mulai untuk dibangun lagi goalnya, harapannya, karena satu-satunya yang bikin teman-teman hidup itu tanda kutip adalah ketika kita sudah punya harapan gitu. Karena kalau kita nggak punya goal, harapan, impian atau cita-cita sama aja kayak orang yang udah meninggal, tinggal sisa jasadnya aja gitu. Udah kalau bahasanya ini menuhin bumi gitu. Iya, betul. Gitu. Bro, pembicaraan gue hari ini sama lo cukup menarik dan gue thank you sharingan, gue thank you juga energi kita berinteraksi seperti ini, dan gue mendoakan 1 juta itu tercapai bahkan lebih. Amin. Yang penting orang pada kebantu ya. Yes, betul. Amin, amin, amin. Dan gue akan kirim tim gue juga untuk ikut kelas lo, dan teman-teman kalau memang minat, dan ini linknya ada di bawah untuk join Mayer Digital atau punya tim digital yang mau di-trainingin atau apa, ayo let's do it, let's grow together, karena di sini bukan tujuannya memperkaya siapapun, tapi tujuannya tumbuh bersama dan setiap orang punya rezekinya masing-masing. Setuju. Jadi let's do it and see you in the next episode. Thank you so much. Sama-sama, terima kasih banyak.